nama saya Lizia Natasha Nenggolan. Saya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya berasal dari Sumatera Utara. Saya tepatnya di Siantara. Saya mau membagikan sedikit pengalaman saya sebelum saya ke Samarinda. Sebelumnya saya di Samarinda ini melanjut S1 perguruan tinggi. Nah, sebelum saya menceritakan pengalaman saya, banyak sekali teman saya mengatakan, kenapa kamu lebih memilih melanjut S1 di Samarinda daripada di Medan? Karena Samarinda sama Medan itu sangat jauh ya. Sumatera Utara sama Kalimantan Timur itu sangat jauh. Nah, saya akan menjawab di cerita saya ini. Nah, dulu waktu saya tamat SMA, saya mengikuti ujian SNBT agar saya bisa masuk ke perguruan tinggi Sumatera Utara. Saya ikut ujian, tetapi ya itu bukan rezeki saya tidak lulus dan saya memutuskan untuk pergi ke Kalimantan Timur. Karena di Kalimantan Timur saya punya keluarga, dan saya menceritakan dan bercerita kepada kedua orang tua saya bahwasannya saya ingin ke Kalimantan Timur untuk melanjut S1. Tetapi orang tua saya bilang apa? Mereka bilang, kamu tidak boleh ke Kalimantan Timur. Kamu bisanya kuliah di Medan saja. Karena mereka takut kalau saya kenapa-napa mereka tidak bisa langsung siap siaga melihat saya. Karena Sumatera Utara dan Kalimantan Timur itu sangat jauh. Nah, saya bilang kepada orang tua saya ingin mandiri, saya ingin keluar dari zona nyaman agar saya bisa mandiri. Tetapi orang tua saya bilang, kamu bisa mandiri di Medan, kamu juga bisa berkos. Tapi saya tidak mau, saya ingin keluar dari zona nyaman. Tetapi orang tua saya marah dan sangat kecewa sama saya karena saya berkeras kepala, dan orang tua saya sampai mengusir saya dan mengatakan kepada saya kalau saya tidak akan mau mengkuliahkan kamu karena saya tidak sanggup mengkuliahkan kamu. Dia bilang begitu. Terus saya nangis, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan setelah itu saya pergi dari rumah itu. Saya pergi ke rumah nenek saya dan saya nangis malam sampai mata saya bengkak karena saya kecewa orang tua saya mengusir saya. Saya tidak pernah digitukan, tiba-tiba ayah saya mengusir saya dari rumah. Ya mungkin dia kecewa sama saya karena saya tidak mendengarkan apa kata ayah saya. Tapi saya tetap semangat, dan orang tua saya beberapa hari kemudian orang tua saya menghubungi saya dan menyuruh saya pulang dan bilang kepada saya, pulanglah nak, saya akan mengizinkan kamu pergi ke Kalimantan Timur dan saya akan membiayain kamu. Maafkanlah ayah apa yang saya katakan kepadamu. Ayah saya bilang begitu, dan saya tidak ingin pulang. Saya ingin merenung karena saya sangat kecewa sama kedua orang tua saya. Kenapa harus saya diusir? Kenapa harus ada kata-kata yang seperti itu? Terus setelah itu ayah saya datang menjemput saya. Ayah saya tahu saya berada di rumah nenek saya, dan ayah saya datang ke rumah nenek saya dan dia mencari saya dan memeluk saya. Ayah minta maaf nak. Bapak ya, bapak saya bilang begitu. Bapak minta maaf karena bapak sudah berkata begitu samamu. Sebenarnya bapak berkata begitu karena bapak gak mau jauh. Bapak gak berani membuat kamu jauh ke Kalimantan Timur. Bapak saya bilang begitu. Terus saya memaafkan orang tua saya, tapi dengan satu syarat, saya harus boleh dan saya harus bisa ke Kalimantan Timur. Terus orang tua saya mengizinin, dan orang tua saya menelpon keluarga saya yang ada di Kalimantan Timur
Dan 2 hari kemudian orang tua saya membeli tiket pesawat. Setelah orang tua saya membeli tiket, orang tua saya mengabari saya bahwasannya mereka sudah membelikan tiket kepada saya. Tetapi saya di situ berubah pikiran dan bimbang, apakah ini keputusan saya sudah pasti? Karena saya jujur saja saya belum pernah naik pesawat dan saya takut bagaimana nanti saya di pesawat itu. Saya takut jatuh, saya takut gimana nanti masalah check-innya apanya begitu. Saya tidak tahu sama sekali dan saya tidak mengerti bagaimana caranya naik pesawat. Tetapi saya diam dan saya tidak berani berkata-kata kepada orang tua saya karena saya takut saya bakal dimarah lagi karena itu sudah jadi keputusan saya. Mau gimana? Saya harus bisa dan saya harus semangat. Setelah itu saya diantar ke bandara dengan nenek saya dan adik saya, papa saya dan mama saya. Sampai di bandara, aku sangat sedih dan aku nangis karena aku tidak bisa lagi memeluk mereka, tidak bisa melihat dengan mereka, dan tidak bisa ketawa-ketawa dengan mereka secara langsung, bisanya hanya VC. Itu sangat keputusan yang sangat besar bagi saya. Tetapi saya tegar dan saya semangat walaupun air mata saya jatuh sendiri, saya tetap semangat karena itu sudah menjadi keputusan saya. Setelah itu saya sampai di Kalimantan, saya menyesal, saya sangat menyesal karena saya sudah membuat keputusan itu. Saya ingin balik lagi ke Sumatera, tetapi saya tidak bisa karena itu sudah keputusan saya. Mungkin ini rencana Tuhan, dengan keputusan saya bisa menjadi orang mandiri. Setelah saya sampai di Kalimantan, besoknya saya langsung ujian tes agar saya bisa masuk ke Unmul, tetapi itu bukan rezeki saya dan saya tidak diterima oleh Unmul. Saya sedih dan saya ingin balik ke Sumatera dan melanjut di Medan saja. Saya sempat telepon mama saya sangat setuju, tapi itu keputusan yang sangat tidak ya, itu keputusan yang seperti saya menyerah begitu. Kalau saya pulang ke Sumatera berarti saya menyerah. Saya sudah di Kalimantan dan itu sudah menjadi rencana Tuhan. Tetapi saya telepon mama saya lagi, saya akan lanjut di Samarinda, saya akan bertahan di Kalimantan. Dan besoknya saya cari-cari di webs S1 universitas swasta, saya lihat Universitas 17 Agustus 1945 dan saya coba, tetapi saya pikir ya kalau swasta itu sangat mahal, ya mungkin saya tidak mau menyusahin kedua orang tua saya lagi. Tetapi Universitas 17 Agustus 1945 menyediakan KIPK. Saya di Kalimantan tidak memiliki satupun teman dan keluarga saya tidak menetap di Kalimantan Timur. Dan saya tetap semangat, walaupun saya tidak ada motor, saya cari-cari maps, saya naik Grab menuju Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Saya mendaftar sendiri, mengisi formulir sendiri. Saya bolak-balik dari universitas ke fotokopi, ke kos-kosan. Saya bolak-balik dengan menggunakan Grab. Saya tidak ada motor, tapi saya tetap semangat dan saya tidak menyerah sama sekali karena ini sudah keputusan. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya mengatakan, Tuhan, jika ini sudah keputusan saya, tuntun saya agar saya bisa melakukan ini semua. Bantu saya dan tetaplah di samping saya. Saya mengatakan itu kepada Tuhan. Saya selalu mengandalkan kepada Tuhan agar saya bisa untuk belajar mandiri. Ya, puji Tuhan saya bisa melanjutkan S1 di Universitas 1945 dengan menggunakan KIPK.
Dan orang tua saya sangat senang mendengarnya dan semangat dan nyemangatin saya agar saya tetap semangat. Mengambil keputusan sendiri untuk kuliah jauh itu luar biasa. Akan ada saat-saat kamu merasa rindu rumah, tapi ingatlah, pelaut yang hebat tidak lahir di laut yang tenang. Kuliah jauh adalah caraku membuktikan pada diri sendiri bahwa aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Pergi jauh bukan berarti melarikan diri, tapi sedang membangun fondasi agar saat pulang nanti aku punya cerita dan keberhasilan untuk dibagikan. Keputusan ini mungkin berat sekarang, tapi masa depanku akan berterima kasih kepada keberanianku. Terima kasih.